Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah Al-Anbiya ayat 111. Sebagaimana biasanya ini merupakan sebuah kajian logis sehingga dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat menyimak video ini. Jika kita membuka kitab Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 111, maka kita akan menemukan kalimat Allah sebagai berikut. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Ya, umat Islam yakin hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Jadi, konteksnya Allah waktu itu berbicara kepada Muhammad. Dengan demikian Muhammad adalah lawan bicara Allah. Apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah kepada Muhammad. Dan inilah yang didengar Muhammad yang kemudian dituliskan. Ya. Nah, jadi sekali lagi harus dipahami apa yang tertulis dan aku tidak tahu boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan seterusnya. Ini merupakan wahyu Allah. Ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk berpikir logis. Ya. Gunakan nalar akal sehatmu. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Jadi, ini tadi merupakan wahyu Allah. Allah yang mengatakan ini. Ya, Allah yang mengatakan dan aku tidak tahu boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu. Ya, lawan bicara Allah adalah Muhammad. Nah, pertanyaan logisnya, siapa aku? Siapa kamu? Ya. Jadi, dan aku tidak tahu, ya, siapa itu aku? Cobaan bagi kamu, siapa itu kamu? Ya. Kalau kita memperhatikan konteksnya, maka aku itu adalah Allah dan kamu adalah Muhammad. Ya, kan ini diucapkan oleh Allah. Ya, maka aku itu merujuk kepada orang yang mengucapkannya. Sedangkan kamu itu adalah lawan bicaranya. Dalam hal ini adalah Muhammad. Ya, jadi sekarang kita coba terapkan itu dalam kalimat di atas. Ya, bahwa aku itu adalah Allah. Sehingga langsung terasa. Dan Allah tidak tahu. Ini jadi aneh. Kok Allah tidak tahu? Bukankah dia itu maha tahu? Ya, jadi mulai mulai kacau ini. Mulai kacau. Orang yang masih menggunakan akal sehat, dia mungkin muncul keraguan. Benar tidak ini wahyu Allah? Ya. Nah, mengatasi persoalan ini, ya, sering orang mengatakan aku itu bukan Allah. Nah, ya, mereka mengatakan aku itu bukan Allah. Aku itu adalah Muhammad. Kalau dikatakan aku itu adalah Muhammad, ini jelas-jelas sudah di luar konteks. Bukankah konteksnya Allah berbicara kepada Muhammad? Muhammad itu lawan bicara Allah. Kalau aku itu ditafsir sebagai Muhammad, jelas, ya jelas Muhammad bukan lawan bicara Allah, justru sebaliknya Allah lawan bicara Muhammad. Ya, itu. Selain itu juga, kalau memang aku itu ditafsirkan sebagai Muhammad, kenapa tidak diberi keterangan dalam tanda kurung setelah aku itu ditulis kata Muhammad sebagaimana yang dapat kita lihat dalam ayat 112. Sesudah kata dia dalam kurung Muhammad, ya. Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil," dan seterusnya. Nah, dia di sini
ditafsirkan sebagai Muhammad. Kenapa di atas dalam ayat 111 tidak ada? Ya, mungkin ya Muhammad kata Muhammad ini merupakan tambahan kemudian loh ya. Allah tidak pernah mengucapkan itu. Itu tambahan dari tangan manusia. Mungkin mereka mau menambah ke aku ini, mereka menjadi bingung. Loh, di bawah Muhammad. Aku Muhammad. Mana yang benar ini? Jadi kacau. Ya kan? Jadi kacau. Sehingga mereka tidak menambahkan itu. Dibiarkan lepas mengambang. Sehingga menjadi ketidakjelasan dan juga kebingungan. Nah, itu. Jadi kacau. Aku ditafsirkan Muhammad. Kalau begitu, kamu itu siapa? Apakah kamu itu Allah? Masa Allah dicobai? Jadi tampak sekali kacau. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa aku itu Muhammad itu harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ya, khususnya ayat 109, ya. Dalam ayat itu, maka katakanlah, dalam arti Muhammad untuk mengatakannya. Jadi, ya, eh, ini merupakan kata-kata Allah, kata-kata Muhammad, ya, kata-kata Muhammad yang disuruh oleh Allah. Jadi Muhammad diminta untuk mendiktekan, ya, katakanlah. Ini ada ayat dalam ayat 19, ayat 109. Tetapi kalau kita membaca konteksnya, ya, ini bukan konteks wahyu ya, konteks secara ayat per ayatnya, ya, jelas kutipan langsung dari permintaan Allah, katakanlah itu berakhir selesai pada ayat 109. Ya. Apa yang diminta Allah untuk Muhammad katakan itu untuk menjawab ketika orang kafir tidak mau menerima konsep tauhid. Ya. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah. Ayat 110, ayat 111 sama sekali tidak ada kaitannya dengan konsep tauhid tadi. Jadi sekali lagi, di sini tanpa ada kacau balau wahyu Allah ini. Ya. Nah, dari sini kita sampai pada satu kesimpulan, ya. Setelah kita mengurai tadi secara logis, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pertama, haruslah dikatakan bahwa surah Al-Anbiya ayat 111 ini bukanlah wahyu Allah. Karena begitu banyak kekacauan di dalamnya. Bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna menghasilkan wahyu yang begitu kacau balau yang tidak jelas. Ya, oleh karena itulah haruslah dikatakan dengan jujur bahwa surah Al-Anbiya ayat 111 ini adalah kata-kata Muhammad sendiri. Kata-kata Muhammad kepada pengikutnya, ya. Tetapi Muhammad menjualnya ini adalah wahyu Allah, ya. Kebetulan, maaf ya, pengikut Muhammad waktu itu pada bodoh, buta huruf, ya. Mereka hanya terbuai dengan keindahan suara dari bahasa Arab dari kalimat itu. Tetapi mereka tidak paham apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya. Mereka hanya terbuai oleh keindahan bunyi, ya. Jadi ini murni kata-kata Muhammad, ya. Nah, ini seakan memperjelas, mempertegas apa yang dikatakan oleh orang kafir dalam surah Al-Anbiya ayat 105 bahwa Al-Quran itu hasil pemikiran Muhammad yang kacau balau atau merupakan rekayasa Muhammad. Ya. Dan inilah
yang pernah dikatakan oleh seorang ahli yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lahir dari pikiran kacau yang ditulis di atas kertas. Ya, jadi sangat menarik Ibu Bapak. Demikianlah kajian logis kita atas surah Al-Anbiya ayat 111. Semoga mendatangkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.